Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 421. Ketika Profesor Guan menelepon, Adinata sedang berjongkok di toilet. Adinata menjawab panggilan itu dan langsung bertanya dengan tidak sabar, "Profesor Guan, apakah ada hasilnya?" Profesor Guan berkata, "Ya, Tuan Brahma, hasilnya telah keluar. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa hasil laporan tersebut benar-benar akurat dan sama sekali tidak ada penipuan." Tentu saja, Profesor Guan adalah orang yang paling dipercaya oleh Adinata, dan Adinata memiliki pemahaman yang jelas tentang latar belakangnya. Profesor Guan mengetahui kekuatan Adinata, bahkan jika keluarga sakti ingin menyuap atau mengancamnya, mereka tidak bisa. Profesor Guan tiba-tiba bertanya, "Apa yang sedang dilakukan Tuan Brahma sekarang?" Adinata menjawab dengan jujur, "Saya di toilet." "Apakah ukurannya besar atau kecil?" Profesor Guan terus bertanya. Adinata merasa malu, "Apakah menurutmu aku akan menjawab panggilanmu saat trompet?" Profesor Guan berkata, "Keadaan Tuan Brahma saat ini tidak cocok untuk memberitahu Anda hasilnya secara langsung. Saya akan memberitahu Anda hasilnya jika Anda mau." Adinata tercengang, mengapa tidak nyaman untuk mengatakannya? Mungkinkah Sisi bukan putri Adinata? Untuk sesaat, Adinata mulai berpikir acak lagi. Profesor Guan, lelaki tua ini, selalu sulit dipahami. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang bahkan Adinata tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan. Terakhir kali dia berada di sana untuk mengidentifikasi anak Adinata dan Jelita, ekspresi Profesor Guan yang rumit dan sulit dilihat membuat Adinata berjuang untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Adinata tidak pergi ke Tianhai untuk mendengar hasilnya kali ini, dia tidak ingin disesatkan oleh ekspresi mikro Profesor Guan lagi. "Baiklah, aku akan meneleponmu nanti." 5 menit kemudian, Adinata menghubungi nomor telepon Profesor Guan lagi. Profesor Guan menjawab telepon dan berkata, "Tuan Brahma, saya dapat melihat bahwa Anda sedikit cemas. Sebelum saya memberitahu Anda hasilnya, saya menyarankan Anda untuk tetap tenang." Dari kata-kata Profesor Guan, Adinata semakin merasa bahwa hasilnya mungkin buruk. Adinata menarik napas berat, lalu berkata, "Oke, aku bisa menanggung hasil apapun, katakan saja padaku." Profesor Guan menambahkan, "Saya mendengar bahwa lingkungan di sana agak kacau. Saya sarankan Anda mendengarkan laporan ini di lingkungan yang relatif tenang." Adinata mengambil remote control dan mematikan TV di hotel, dan ruangan langsung menjadi sunyi. "Profesor Guan, tolong berhenti menyiksaku. Katakan padaku apakah Sisi adalah anakku atau bukan." Adinata tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Baik." Profesor Guan tetap tenang dan tidak dapat diprediksi, "Kalau begitu saya akan mengumumkan hasil tes garis ayah sekarang. Harap bersiap secara mental. Berdasarkan informasi yang ada dan hasil analisis DNA, diduga Anda adalah ayah kandung Sisi. Bergantung pada..." Setelah mendengar hasil ini, Adinata tidak hanya bersemangat untuk pertama kalinya, tetapi juga memarahi Profesor Guan. "Sisi adalah anakku. Kamu berputar-putar untukku, lalu memintaku untuk menyelesaikan penarikan Sisi, lalu memintaku mematikan TV. Mengapa kamu tidak mengatakannya saja dan semuanya berakhir? Dalam beberapa menit tadi, tahukah kamu betapa khawatirnya aku?" Profesor Guan ini sangat menjijikkan. Terakhir kali di pusat penilaian, dia dengan sengaja membuat ekspresi yang sangat rumit dan mengkhawatirkan, yang membuat Adinata, yang tahu cara membaca ekspresi mikro, merasa cemas untuk sementara waktu. "Turun." Tak disangka, saat saya menjawab telepon kali ini, saya disiksa olehnya selama beberapa menit. Profesor Guan kemudian tersenyum dan berkata, "Saya tidak takut kamu akan melompat dari toilet ketika kamu bahagia, haha." Adinata mengutuk, "Kamu orang tua yang licik, aku tidak akan pernah meminta penilaianmu lagi." Profesor Guan tertawa dan berkata, "Saya juga berharap Tuan Brahma tidak akan pernah memiliki kekhawatiran dan kecurigaan seperti itu lagi. Saya berharap Anda memiliki keluarga yang bahagia." "Baiklah, tutup teleponnya." Adinata menutup telepon dan melompat dengan semangat. "Sisi adalah anaknya. Sisi memang anaknya." Dia merasa telepatinya tidak salah, dan Sisi memiliki bakat di bidang musik, dan seperti Adinata, dia juga sangat kuat dan dapat menanggung kesulitan. Semua kecurigaan itu salah. Anastasia tidak menipu Adinata. Dia wanita yang baik. Satu-satunya pria dalam hidupnya adalah Adinata. Adinata memakai sepatunya tanpa henti, meninggalkan hotel, dan menyuruh Ganendra untuk memeriksa kamar hotel. Dia akan kembali ke rumah Anastasia malam ini dan tidak akan menginap di hotel lagi.
Setelah membelikan Sisi sekantong permen bergetah pelangi favoritnya, Adinata tidak sabar untuk kembali ke rumah Anastasia untuk menemui Sisi. Saat itu, Sisi sedang berada di halaman, belajar melukis dari seorang lelaki tua berambut putih. Melihat Adinata datang membawa permen bergetah, Sisi segera meletakkan kuasnya dan bergegas menuju Adinata. "Ayah! Sayang!" Adinata pun memeluk Sisi dengan gembira. Ketika lelaki tua itu melihat Adinata, dia berinisiatif untuk menyapa. "Apakah kamu ayah Sisi?" Pantas saja Sisi begitu tampan. "Saya bilang penampilan gadis itu diwarisi dari ayahnya, dan tinggi badannya diwarisi darinya, Ibu." Anastasia datang dan memperkenalkan Adinata. "Ini adalah guru lukis tradisional Tiongkok Sisi, Tuan Zhang. Tuan Zhang adalah ahli lukis tradisional Tiongkok terbaik di negara kami." Adinata memandang pria tua ini dan mengagumi penampilannya yang abadi. Dia berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Guru Zhang. Mulai sekarang, saya serahkan pada Anda untuk lukisan Sisi." Sisi bertanya dengan polos. "Guru mengatakan bahwa ketampananku diwarisi dari ayahku, dan tinggi badanku diwarisi dari ibuku. Lalu mengapa aku tidak setinggi ibuku? Aku tidak mewarisi ketampananku dari ibuku. Apakah karena ibuku tidak tampan?" Adinata terhibur dengan logika Sisi dan tersenyum. "Ibumu adalah wanita tercantik dan tercantik di dunia. Sisi, kamu tidak akan pernah bisa melampaui ibumu sebelum kamu berumur 20 tahun. Dipuji oleh Adinata, meskipun Anastasia tidak memahami ekspresi Mai, dia tahu bahwa Adinata sangat bahagia hari ini. Alasan mengapa dia bahagia jelas karena dia mengetahui hasil tes garis ayah. Anastasia tidak menerima bantuan Adinata kali ini, sebaliknya, dia menjadi marah dan berjalan kembali ke kamar dengan marah. Adinata juga dengan cepat mengikutinya, mengulurkan tangannya dari belakang Anastasia, dan memeluk Anastasia. "Maaf, Anastasia, aku seharusnya tidak meragukanmu." Jika Anastasia dipeluk, dia pasti akan merasa bahagia sebelumnya, tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk mendorong Adinata menjauh. "Apakah hasil identifikasinya sudah keluar?" Adinata mengangguk. "Kamu tidak berbohong padaku, aku terlalu memikirkannya." Adinata terus memegang tangan Anastasia. "Aku minta maaf akhir-akhir ini, tapi malam ini, aku akan menebusnya." Anastasia berkata, "Kamu harus tinggal di hotel dan jangan pulang. Sisi dan aku bisa menjaga diri kita sendiri dan tidak membutuhkanmu." Ini adalah pertama kalinya Adinata melihat Anastasia berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Sepertinya Anastasia sangat marah pada Adinata. Dia sangat mencintai Adinata, tapi Adinata meragukan kesetiaannya. Namun, Adinata tidak kecewa karena hal ini, sebaliknya, dia merasa Anastasia yang marah itu lucu. Anastasia selalu tunduk pada Adinata, namun wanita yang selalu patuh akan terlihat membosankan dan palsu. Setiap orang memiliki temperamen, tetapi Anastasia seperti ini tampak lebih nyata. Adinata dengan paksa mencium Anastasia dan berkata, "Sayang, tunggu aku malam ini. Aku harus keluar sekarang. Aku harus mencari tahu siapa yang menggodaku." Bab 422. Adinata meninggalkan rumah dan naik mobil ke hotel tempat Kuo Yueming menginap. Kuo Yueming dipenjara selama 3 hari, dan dia tidak diberi makan apapun karena dia mengatakan dia tidak jujur. Adinata hanya mencoba menakutinya dan menyiapkan makan siang mewah untuknya setiap hari. Namun, Kuo Yueming cukup pintar. Dia hanya makan buah-buahan dan makanan penutup, tidak ada yang lain. Melihat Adinata datang, Kuo Yueming masih berkata dengan wajah tegak. "Adinata, aku masih mengatakan apa yang aku katakan sekarang. Foto-foto itu bukan milikku. Aku tidak pernah mengambil foto itu. Saya tidak pernah bersikap tidak hormat kepada Nona Su. Anda dapat memeriksa videonya setiap kali saya mentraktir Nona Su." Adinata juga membandingkan orang-orang di foto. Kaki pria itu jelas lebih gelap dan kasar daripada kaki Kuo Yueming. Kuo Yueming adalah orang yang sangat adil, dia tidak pernah melakukan pekerjaan berat dan biasanya tidak berolahraga. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dinilai bahwa Kuo Yueming tidak bersalah. "Ayo pergi, Dr. Kuo," kata Adinata pada Kuo Yueming. Kuo Yueming bertanya, "Mau kemana? Apakah kamu percaya padaku?" Adinata mengangguk, "Pergilah ke rumahmu, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang menjebakmu dan siapa yang menggodaku?" Jadi, Adinata dan Kuo Yueming kembali ke rumah Kuo Yueming bersama. Adinata sangat yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena seseorang pernah ke rumah Kuo Yueming dan memasang foto, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Pertama-tama, pintu rahasia di samping tempat tidur Kuo Yueming tidak mudah ditemukan, setidaknya membutuhkan waktu puluhan menit untuk menemukannya. Kedua, setelah Anda menemukannya, letakkan fotonya. Artinya setelah orang tersebut pergi, dia menemukan seorang wanita yang mirip dengan Anastasia untuk mengambil foto.
Lalu, itu terjadi untuk kedua kalinya. Jika Anda datang ke sini 2 kali berturut-turut, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk meninggalkan beberapa petunjuk. Kuo Yueming memasuki rumahnya dan bertanya, apakah Anda ingin saya pergi mencari pengelolaan properti komunitas dan meminta video pengawasan dari beberapa hari terakhir? Adinata berkata, bagi para ahli, kekhawatiran terbesar adalah pengawasan, dan hal terbaik yang mereka lakukan adalah tidak difoto dengan pengawasan. Pengawasan, sidik jari, hal-hal ini, dia akan sangat berhati-hati. Adinata sedang berjalan ketika dia tiba-tiba mencium bau aneh, bau apa yang sangat busuk. Kuo Yueming merasa malu untuk beberapa saat, lalu dengan cepat melangkah maju, menunjuk ke tempat sampah dan berkata, maaf, aku terlalu malas. Tempat sampah ini sudah lama penuh dan aku lupa membuangnya. Adinata berkata, keluarkan isi tempat sampah. Ah, Kuo Yueming sedikit enggan. Tempat sampahnya penuh dengan barang-barang kotor. Mengapa mereka membuangnya? Tempat sampah di rumah Kuo Yueming semuanya mewah, memiliki sensor cerdas, dan memiliki penutup, sehingga Anda tidak dapat melihat isinya secara sekilas. Kuo Yueming masih mengosongkan isi tempat sampah, dan semua orang segera menutup hidungnya. Ganendra juga berkata dengan depresi, Dr. Kuo, saya melihat Anda adalah orang yang sangat bersih. Berapa lama Anda menyimpan telur busuk ini dan Anda bahkan tidak tahu bagaimana cara membuangnya? Kuo Yueming sangat malu. Namun, Adinata tidak memperhatikan detail ini. Dia menendang semua sampah dengan kakinya dan menemukan puntung rokok di dalamnya. Dr. Kuo, apakah kamu merokok? Adinata bertanya. Kuo Yueming segera menjadi bersemangat, saya tidak merokok. Puntung rokok ini jelas bukan milik saya. Benar saja, ada penemuan. Adinata segera berlutut dan mengambil puntung rokok. Merek rokoknya Marlboro, dan di posisi puntung rokoknya ada tulisan, Xuan Brahma. Itu saudara kedua. Adinata tiba-tiba teringat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketiga bersaudara itu berlari keluar untuk bermain setelah latihan, dan kemudian membeli sebungkus rokok. Itu adalah pertama kalinya Xuan Brahma belajar merokok. Dia menggunakan pena untuk menuliskan nama depannya di puntung setiap rokok, Xuan. Adinata bertanya mengapa dia ingin menuliskan namanya di rokok. Xuan Brahma menjawab, rokok itu seperti wanita, saya harus memberi mereka sertifikasi eksklusif. Aku tidak hanya ingin menuliskan namaku di rokok, tapi mulai sekarang, aku juga ingin menuliskan namaku di wanita tercantik di dunia, haha. Adinata dan Tian Brahma sama-sama mengutuk, mesum. Menurut kebiasaan Xuan Brahma, setiap batang rokok yang dihisapnya dan setiap wanita yang tidur dengannya akan tertulis namanya di sana. Tuan Brahma, apakah ini benar-benar dilakukan oleh saudara laki-laki kedua Anda? Ganendra tidak percaya. Dia belum pernah bertemu dengan kakak kedua Adinata. Setelah bertemu dengan kakak tertua Adinata, Ganendra merasa bahwa kakak tertuanya sangat mengesankan dan sangat penasaran dengan kakak kedua Adinata. Di saat yang sama, Ganendra juga sedang bergumul di dalam hatinya. Bagaimana jika saudara kedua Adinata berbalik melawan Adinata? Adinata berkata, itu dia. Dia pasti mengetahui bahwa kakak laki-lakinya sedang menyelidiki Anastasia, jadi dia sengaja meletakkan barang-barang ini di rumah Dr. Kuo terlebih dahulu. Hanya untuk membiarkan kakak memberitahuku bahwa ada yang salah dengan Anastasia. Kalau begitu, aku akan berselisih dengan keluarga Sakti, dan aku mungkin mati di tangan keluarga Sakti. Tujuan dia melakukan ini adalah menjadikanku musuh keluarga Sakti dan menggunakan bantuan keluarga Sakti untuk menyingkirkanku. Ganendra mau tidak mau menelan ludahnya dan bertanya, apakah saudara kedua Tuan Muda Brahma, Lili, sangat baik? Semangka jelas sedikit takut dia tidak akan mampu melakukannya. Saat ini, telepon Adinata berdering. Halo. Adinata, aku kakek. Peneleponnya bukanlah kakek Adinata, melainkan kakek Anastasia. Tuan Sakti, ada apa? Datanglah ke tempatku untuk makan malam, ada yang ingin kukatakan padamu. Bagus. Dengan begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, Davi Sakti pasti sudah mengetahuinya, dan Adinata juga harus memberinya penjelasan. Sesampainya di rumah Davi Sakti, Adinata dan Davi Sakti makan sebentar, lalu pergi ke ruang kerja Davi Sakti. Davi Sakti bertanya, saya dengar Anda mengajak Sisi untuk tes garis ayah lagi? Adinata menunduk, baiklah, maaf, saya seharusnya tidak meragukan cucu Anda. Kali ini, saya jatuh ke dalam perangkap orang lain. Davi Sakti berkata dengan tenang, saya juga mengerti sedikit tentang masalah ini. Sebagai seorang laki-laki, mustahil bagi siapapun untuk tidak marah ketika melihat foto-foto itu. Sebelumnya aku khawatir Anastasia dan pria bermarga Kuo akan menjadi terlalu dekat, tapi kakek nenek, orang tua, dan ibunya semuanya adalah orang baik, jadi aku lega.
Adinata, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi kali ini. Lagi pula, mantan istrimu melakukan ini padamu. Wajar jika kamu menjadi sensitif. Sebaliknya, setelah kamu curiga bahwa Anastasia telah menipumu, kamu tidak memukulnya atau mengatakan sesuatu yang berlebihan. Saya mendengar dari Anastasia bahwa Anda mengatakan kepadanya bahwa meskipun Sisi bukan putri Anda berencana untuk membesarkannya sebagai putri Anda. Saya sangat senang. Adinata, sepertinya kamu benar-benar menganggap Anastasia dan Sisi sebagai keluargamu. Adinata terdiam. Memang benar, dalam waktu sesingkat itu, Sisi dan Anastasia telah menjadi anggota keluarga yang tidak bisa dilepaskan oleh Adinata. Davi Sakti bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa yang menggodamu? Adinata berhenti dan tidak menyebut nama Syuan Brahma. Namun, tanpa diduga, Davi Sakti tersenyum dan bertanya, apakah itu saudara keduamu, Syuan Brahma? Adinata tiba-tiba terkejut, bagaimana Davi Sakti bisa tahu? Bab 423. Adinata terkejut dan berkata, Tuan Sakti, bagaimana Anda bisa menebak bahwa saudara laki-laki kedua saya yang melakukannya? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang dia? Davi Sakti tersenyum, sejak dia menculik cucu perempuan saya dari Tianhai dan melemparkannya ke pesawat ribuan mil jauhnya, hanya untuk membiarkan Anda tidur sekali, saya tahu bahwa wanita Jalang Syuan Brahma ini bertanggung jawab atas semua konspirasi. Manipulator di balik layar. Adinata, tahukah kamu mengapa Syuan Brahma melakukan ini padamu? Adinata menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya, entahlah, hubunganku dengan Syuan Brahma cukup baik. Meskipun kami jarang bertemu, dia selalu sangat baik padaku. Bahkan jika kita memiliki ayah dan ibu yang sama, dan dia tidak menganggapku sebagai saudara kandungnya, tidak perlu membunuhnya, kan? Harta milik keluarga kami cukup untuk kami bertujuh, dan semua orang bisa menikmatinya. Sama sekali tidak ada alasan baginya melakukan ini. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Davi Sakti tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin tahu mengapa dia melakukan ini padamu? Adinata tercengang mendengar apa yang dimaksud Davi Sakti, dia sepertinya tahu alasannya. Tapi bagaimana dia, orang luar, bisa mengetahui alasannya? Kamu tahu? Adinata bingung. Davi Sakti mengangguk dan berkata, dia ingin menyakitimu, memang karena dia ingin bertarung denganmu, tapi pertarungannya bukan tentang hak waris atas properti itu, tapi hak waris rahasia keluarga Brahma MU. Adinata langsung terkejut, orang tua ini benar-benar tahu bahwa keluarga Brahma memiliki rahasia keluarga yang tidak diketahui. Adinata memikirkannya dengan hati-hati, dan apa yang dikatakan Davi Sakti masuk akal. Jika itu adalah properti ratusan miliar, Syuan Brahma tidak perlu bertarung, cukup berikan padanya sebanyak yang dia mau. Baik Tian Brahma maupun Adinata tidak terlalu mementingkan uang. Pikiran mereka tidak terikat. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki di bank, itu hanyalah angka dan tidak dapat digunakan sama sekali. Maka dari itu, kalau ada pertengkaran itu pasti soal rahasia keluarga. Tian Brahma telah memberitahu Adinata bahwa Syuan Brahma mungkin sudah mengetahui rahasia keluarga, jadi Syuan Brahma punya banyak alasan untuk menyerang Adinata. Namun, semua ini adalah urusan keluarga Brahma, dan Adinata tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan orang luar. Adinata tersenyum dan berkata, Tuan Sakti, Anda tampaknya sangat tertarik dengan rahasia keluarga-keluarga Brahma kami. Jika tebakan saya benar, Anda meminta saya untuk menikahi cucu perempuan Anda hanya untuk menggunakannya untuk menipu Anda. Ambil rahasia dari keluarga Brahma kami. Davi Sakti tidak merahasiakannya, tidak buruk. Aku, Davi Sakti, tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Jika keluargamu tidak memiliki rahasia ini yang membuatku penasaran, dan tidak akan sekuat kamu hari ini. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah melahirkan seorang putri dengan Anastasia. Bahkan jika kamu melahirkan 10 anak perempuan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahinya. HMPH, Adinata mendengus dingin, kamu berani mengakuinya. Davi Sakti berkata, kamu adalah orang yang cerdas. Aku tidak perlu berbohong kepadamu, dan di dunia nyata ini, wajar jika orang menjadi egois, jadi mengapa aku harus menyembunyikannya? Adinata, kuharap kamu tidak menolakku karena ini. Aku hanya ingin tahu apa rahasia keluargamu. Aku sama sekali tidak berniat merampas rahasia keluargamu. Lagi pula, kita adalah satu keluarga. Sisi adalah keturunanku dan keturunanmu. Tidak peduli apa rahasia keluargamu, aku akan mendampingimu dan mendukungmu. Tujuan saya juga sangat sederhana. Jika Anda memiliki kekuatan keluarga Brahma, dan jika rahasia keluarga ini memiliki peluang untuk memberi manfaat bagi keluarga sakti kami, saya harap Anda dapat membantu beberapa anak saya dan membiarkan mereka mengikuti. Manfaatkan itu. Aku orang yang sedang sekarat.
Aku hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Sangat mustahil bagiku untuk memiliki pikiran jahat terhadapmu. Kata-kata Devi Sakti terdengar sangat tulus. Wajar jika dia memiliki rasa ingin tahu seperti ini, Adinata sendiri sangat penasaran. Adinata mengangguk, oke, tapi rahasia keluarga harus diselesaikan sebelum Anda memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Saya bahkan belum menyelesaikan pengalaman bisnis saya. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Tuan Sakti, jika Anda tidak bisa menunggu sampai hari itu, jangan salahkan saya. Devi Sakti juga sedikit panik, mengingat usianya dan beberapa penyakit, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menunggu. Dalam kehidupan ini, Devi Sakti telah menikmati segala macam kemuliaan dan kekayaan, sebelum meninggal, dia ingin tahu apa rahasia Chonghai Brahma. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda mungkin mati dengan mata terbuka. Devi Sakti berkata, Adinata, jangan salahkan saya karena membicarakan Anda. Sejak Anda mengakhiri 3 tahun pengalaman karakter menantu Anda telah terjebak oleh perselingkuhan putra dan putri Anda tahun ini. Entah dia terjerat dengan mantan istrinya jelita, karena anaknya mendapat masalah karena pengkhianatan itu. Entah aku terobsesi dengan Cynthia Yandra dan bersenang-senang bepergian bersamanya. Sekarang, karena insiden antara Anastasia dan Sisi, kamu fokus pada berapa banyak pria yang pernah dikencani Anastasia sebelumnya. Pria dewasa, kamu tidak boleh terikat dengan masalah emosional ini sepanjang hari. Kamu harus fokus pada tugas pelatihan yang diberikan oleh keluargamu. Kata-kata Devi Sakti memang sebuah pelajaran. Adinata juga merasa jika dia menceraikan Jelita sejak awal, dia akan mengabaikannya, bahkan tidak membalas dendam padanya, dan berkonsentrasi pada perusahaan berkah paja dan pengalaman bisnis. Sekarang, dia mungkin telah menyelesaikan misi pengalaman bisnisnya. Adinata mengangguk, Tuan Sakti benar. Saya telah memutuskan bahwa mulai sekarang, saya akan berhenti memikirkan hal-hal yang berantakan ini dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan pengalaman bisnis saya. Senyum muncul di wajah Devi Sakti, benar. Rahasia keluarga adalah yang paling penting. Karena Xuan Brahma tidak segan-segan menyakiti saudara-saudaranya karena hal ini, itu membuktikan bahwa rahasia ini lebih berharga daripada kekayaan ratusan miliar. Menarik. Selama kamu memiliki rahasia ini dan menjadi pewaris keluarga Brahma, kamu dapat memiliki seluruh dunia. Adinata diam-diam berkata, setelah saya menyelesaikan pengalaman dan mengetahui rahasianya, saya akan mengerti mengapa ayah Cynthia Yandra menghilang begitu lama. Setelah memikirkannya, Adinata berkata dengan sedikit pesimis, saya juga memiliki pengalaman bisnis sebelumnya. Grup Adinata Brahma saya juga sangat sukses, tetapi tidak diakui oleh kakek. Devi Sakti mengangguk, ini wajar. Karena grup Adinata Brahma Anda dibangun dengan uang dalam waktu singkat, dan semua perusahaannya telah berhasil dikerjakan oleh orang lain. Perusahaan, Anda cukup menggunakan uang untuk mengakuisisinya. Dengan cara ini, tentu saja kamu tidak akan bisa mendapatkan persetujuan kakekmu. Adinata, pelatihan bisnis kakekmu tidak berarti dia ingin kamu menjadi perusahaan terbesar di negara ini, atau mendapat keuntungan tertentu. Dia terutama melatih kemampuan Anda dalam bisnis, karakter Anda, kemampuan Anda menahan serangan, dan kemampuan Anda menemukan peluang dalam berbagai situasi. Sekarang asetmu telah dibekukan, kamu tidak punya apa-apa, dan kamu diawasi dari atas. Jika kamu bisa mencapai prestasi di mal dalam keadaan seperti itu, saya yakin kakek Anda akan sangat terkejut, dan dia pasti akan mengenali Anda dan percaya bahwa Anda telah berhasil dalam pengalaman Anda. Bab 424. Devi Sakti benar. Jika Adinata memiliki pengalaman bisnis dalam situasi saat ini, dia akan berada dalam mode sulit. Jika Anda mencapai hasil dalam mode sulit, Anda pasti akan dikenali oleh kakek. Adinata mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengambil keputusan, saya harus lulus misi pelatihan bisnis secepat mungkin. Devi Sakti juga menyemangati Adinata, anakku, meskipun kemungkinan membuat perbedaan di dunia bisnis sangat rendah ketika asetmu dibekukan, kamu adalah anak yang cerdas. Saya yakin kamu akan dapat memikirkan ini adalah cara untuk mencapai beberapa hasil. Cobalah dan lakukan dengan berani. Aset telah dibekukan, rekening bank telah diblokir, akun WeChat dan Alipay telah diblokir, dan Adinata bahkan tidak dapat membuka perusahaan sekarang. Namun Devi Sakti dan Adinata, baik tua maupun muda, sangat yakin bahwa Adinata bisa sukses. Devi Sakti berkata, Adinata, sebelum kamu pergi, izinkan aku memberimu satu kalimat lagi. Perubahan didasarkan pada kata-kata yang baik, dan nasib baik dan buruk didasarkan pada emosi. Meskipun di dunia ini, teknologi paling mutakhir, musik terbaik, film paling menarik, dan atlet paling dominan semuanya ada di luar negeri. Namun,
Prinsip yang paling menggugah pikiran, filosofi yang paling dapat membantu orang tumbuh dan membuat orang mengerti, semuanya ada di negara kita, Tiongkok. Bacalah lebih banyak buku karya nenek moyang kita jika Anda punya waktu, Anda akan mendapat banyak manfaat. Davi Sakti tersenyum. Saat ini, dia sama baiknya dengan kakek kandung Adinata. Baiklah, terima kasih. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa di lain hari. Ya, aku menunggu kabar baikmu. Melihat sosok Adinata yang pergi, Davi Sakti tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Silakan dan lakukan dengan berani, Adinata, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Apakah kamu mengandalkan penipuan atau mengandalkan kemampuanmu yang sebenarnya untuk menyelesaikan pengalaman ini, aku akan membantumu secara diam-diam. Davi Sakti sangat senang, dia tahu bahwa dia tidak jauh dari rahasia keluarga Brahma. Dalam perjalanan pulang, Adinata dengan hati-hati memikirkan dua kalimat yang dikirimkan Davi Sakti kepadanya. Kedua kalimat ini berasal dari kitab perubahan yang artinya baik atau buruknya suatu peristiwa tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal ini kemungkinan besar akan berubah seiring dengan kondisi mental dan emosi seseorang. Kakek Anastasia masih berpikir aku tidak bisa mengendalikan emosiku dengan cukup baik. Di bawah bimbingan kakeknya, Adinata secara alami membaca Zoe, dan dia juga memahami arti dari dua kalimat yang diberikan kepadanya oleh Davi Sakti. Namun, sebagai seorang laki-laki, ketika dia mengetahui bahwa istrinya telah menipu dia, dan anak itu mungkin bukan miliknya. Bagaimana cara Adinata mengendalikan emosinya? Benarkah seperti lelucon di internet, selama aku bisa menikahi istri cantik seperti itu, aku rela punya anak yang bukan milikku? Sayangnya, ini sulit. Adinata baru berusia 20-an, dan dia tidak ingin menjadi seperti orang tua yang menjaga segalanya tetap tenang. Ketika dia sampai di rumah dan datang ke kamar tidur, Anastasia sudah siap untuk tidur. Adinata juga melepas pakaiannya dan bersiap untuk tidur, tapi Anastasia menolak. Adinata, aku ingin tidur sendiri. Anastasia berkata dengan dingin. Saya tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut Anastasia. Dalam beberapa hari terakhir, dia diminta untuk tidur dengannya. Tidak ada jalan lain, Adinata hanya bisa keluar kamar dengan patuh. Pada saat ini, Chuang-er, yang sudah mengenakan piyama dan sandal linen, kebetulan datang. Melihat Adinata keluar dari kamar Anastasia dengan sedih, Chuang-er tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Paman, apakah kamu diusir oleh wanita itu? Bagaimana bisa Adinata mengakui hal yang memalukan? Sebelumnya, saya pernah menikah dengan jelita selama 3 tahun, dan mereka tidak pernah sekamar. Setelah itu, dia bersumpah tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tapi hari ini, Anastasia membiarkan Adinata mencicipinya lagi. Adinata berkata dengan wajah serius, "Mengapa kamu diusir?" "Saya berinisiatif untuk pindah. Saya ingin tidur dengan Sisi." "Tidak." Tubuh kecil Chuang-er segera menghalangi Adinata, "Sisi tidur sekamar denganku, kenapa kamu tidak pergi?" Adinata bingung, "Ada apa?" "Kamu tidak tidur di ranjang yang sama." Chuang-er sedikit pemalu dan berkata, "Paman, kamu sangat tampan. Jika kamu tidur sekamar denganku, aku tidak akan sanggup menanggungnya." Adinata, "Apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku dengar kamu juga tidak menyukaiku. Lupakan saja, aku akan tidur di kamar tamu." Chuang-er tersenyum dan berkata, "Hehe, selamat malam, Paman. Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan Anda bahwa lusa adalah hari ulang tahun Nona. Ini adalah kesempatan besar bagi Paman dan Nona untuk berdamai. Jangan lupakan." "Ingatlah," kata Adinata. Dia juga mencantumkan ulang tahun Anastasia di memo di teleponnya. Kembali ke kamar, Adinata tidak menganggur, dia harus melakukan sesuatu yang serius. Benar sekali, untuk menyelesaikan pengalaman bisnisnya secepatnya, dia ingin tahu apa rahasia keluarganya. Dia ingin tahu mengapa saudara laki-lakinya yang kedua ingin menyakitinya, dan dia ingin tahu mengapa ayah Cynthia Yandra tidak meninggal tetapi tidak menghubungi saudara perempuan Cynthia Yandra selama 11 tahun. Aset telah dibekukan, rekening bank telah disegel, dan saya tidak dapat memiliki apapun yang berhubungan dengan uang. Pusat perbelanjaan mengandalkan uang. Tanpa uang, saya tidak bisa membuka perusahaan, menjadi pemegang saham, atau berinvestasi. Bagaimana kita bisa menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis dalam keadaan seperti itu? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini tidak mungkin. Adinata sekarang memiliki masalah kredit dan telah masuk daftar hitam oleh bank, tidak mungkin ada perusahaan yang bisa bekerja sama dengannya. Yang dia miliki hanyalah sekelompok bawahan yang tidak memiliki kecerdasan bisnis. Setelah memikirkannya selama 1 jam penuh, kepala Adinata berputar. Ini adalah situasi yang terkutuk. Tidak peduli seberapa besar ketajaman dan kemampuan bisnis yang saya miliki, saya tidak akan pernah bisa mencapai apapun di dunia bisnis.
Karena saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja keras, dan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Begitu saya mulai mengerjakan sebuah proyek dan mulai bersiap untuk memulai bisnis saya akan segera ditutup. Bagaimana kita bisa memecahkan situasi fatal ini? Tiba-tiba, Adinata teringat sesuatu. 2 ekor tikus jatuh ke dalam ember mentega. Tikus pertama dengan cepat menyerah dan tenggelam. Tetapi tikus kedua bekerja keras, mengaduk krim menjadi mentega, dan keluar. Ini adalah kalimat dari film Cat and Mouse karya sutradara terkenal Spielberg. Film ini dibintangi oleh Xiao Lixi, dan Adinata sangat terkesan. Film ini bercerita tentang tokoh protagonis yang terus berbuat curang. Berpura-pura menjadi pilot dan menipu maskapai penerbangan. Menyamar sebagai dokter dan menipu putri pengacara agar menikah. Adinata tiba-tiba mendapat ide, karena saya tidak bisa membuka perusahaan dan mempekerjakan karyawan, saya tidak bisa memulai dari dasar. Saya bisa langsung ke langkah terakhir. Bukankah lebih baik aku menyamar menjadi pengusaha sukses saja? Selama aku bisa menipu semua orang dan membuat orang-orang di dunia bisnis mengenaliku, kakekku pasti akan mengenaliku juga. Aku bahkan bisa membohongi kakekku. Identitas bisa palsu, perusahaan bisa palsu, semuanya bisa palsu. Selama Anda tidak membiarkan siapapun melihatnya. Bab 425. Keesokan paginya, Anastasia bangun pagi-pagi dan pergi berlari. Adinata memikirkan rencana bisnisnya sepanjang malam dan menyetel jam alarm pada pukul 6. Saya ingin bangun pagi dan memberikan ciuman selamat pagi, favoritnya kepada Anastasia. Sayangnya, sudah terlambat dan dia tidak tertangkap. Jadi, Adinata menyiapkan panci di halaman dan menyalakan api untuk memasak. Campur mie, potong bawi bisana bombay, jahe dan bawi bisana putih halus, aduk rata dengan kecap asin dan cuka, beri minyak, rebus air, tarik mie dan masukkan sayuran. Semangkuk mie bisana yang diberi cipratan minyak sudah siap. Anastasia kembali dari berlari, dengan mengenakan topi dan topeng, dia pergi ke halaman dan melepas topengnya. Sudah banyak butiran keringat di wajahnya yang jernih dan menyenangkan. Ini membuatnya tampak lebih murni dan cantik. Begitu dia memasuki halaman, Anastasia mencium aroma. Ketika dia masuk, dia menemukan Adinata sedang membuat sarapan. Xuang-er dan Sisi sudah ada dan mulai makan. Adinata melihat Anastasia berlari kembali di pagi hari dan berkata sambil tersenyum, "Anastasia, kamu kembali. Ayo, coba mie goreng yang baru saja kubuat selagi masih panas." Anastasia masih sedikit kedinginan terhadap Adinata, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak suka makan sesuatu yang terlalu berminyak di pagi hari." Adinata berjalan menuju Anastasia dengan mangkuk dan sumpit di tangan, mengambil inisiatif untuk mengambil sepotong panjang dan lebar, dan memasukkannya ke mulut Anastasia. "Tidak berminyak. Wih, bisanai sekali. Cobalah. Aku tidak akan makan." Anastasia berkata dia tidak mau makan, tetapi karena suatu alasan, ketika Adinata membawakan mie, Anastasia tanpa sadar membuka mulutnya. Sambil menyesap, dia menelan mie tersebut. Sisi juga tertawa di sampingnya, "Haha, ibuku bilang dia tidak mau memakannya, tapi dia tetap memakannya." Anastasia juga diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak berharga, mengapa mulutnya tidak mengikuti perintahnya? Ini semua kesalahan cacing gelang kecil di perut Anastasia, dia juga seorang pecinta kuliner. "Apakah ini enak? Bolehkah aku menyajikanmu semangkuk?" Adinata bertanya sambil tersenyum. Anastasia tampak malu. Setelah menggigit ini, dia tidak bisa berhenti menelan ludahnya. Dia tidak lagi berpura-pura, ya. Adinata juga menyajikan semangkuk untuk Anastasia, dan dia juga memakannya dengan penuh semangat. Hal yang sama berlaku untuk Xuang-er dan Sisi. Xuang-er memuji sambil makan, "Nasi yang dimasak oleh paman saya enak sekali. Saya sangat senang bisa makan makanan lezat seperti itu setiap hari." Anastasia menepuk dahi Xuang-er. Kamu berani mengatakan, bukankah kamu yang harus melakukan hal semacam ini?" Xuang-er berkata sambil tersenyum, "Makanan yang saya masak tidak selezat masakan paman saya." Meskipun Xuang-er adalah pembantu keluarga sakti Muking, Anastasia memperlakukannya seperti seorang adik perempuan, dan tidak ada perbedaan antara tuan dan pelayan. Dan Adinata, setelah masuk ke dalam keluarga sakti, tidak memperlakukan Xuang-er sebagai pembantu, sebagai seorang paman, dia tetap bersedia memasak untuknya, yang membuat Xuang-er terharu. Xuang-er menghabiskan semangkuk penuh mie berminyak, lalu mengisi mangkuk kecil dengan bubuk cabai dan bertanya, "Paman, keluargamu seperti keluarga Nona, apakah kamu mempunyai banyak pembantu dan pembantu? Apakah kamu seperti Nona, memperlakukan Xuang-er sama seperti saudaramu?" Xuang-er penasaran dengan situasi spesifik keluarga Brahma.
Pertanyaan ini membuat Anastasia mengangkat kepalanya. Dia sekarang adalah menantu perempuan dari keluarga Brahma, tetapi dia tidak benar-benar tinggal di keluarga Brahma dan tidak mengetahui situasi spesifik dari keluarga Brahma. Adinata berkata, kecuali Butler Leon, yang telah bersama kakekku selama beberapa dekade, hubungan tuan pelayan antara pelayan lain di keluarga kami dan kami masih sangat jelas. Ini tidak seperti kamu dan Anastasia, yang sedekat saudara perempuan. Kami bertiga, saudara laki-laki, tidak memiliki siapapun yang menjaga kami, tetapi saudara perempuan saya memiliki banyak pelayan di sekitar mereka. Ada yang membangunkan mereka, mengajari mereka tata rias dan tata krama, ada yang memberi mereka jadwal dan menetapkan jam berapa mereka harus melakukannya, dan ada juga pengemudi, pengawal, dan penata rambut yang berdedikasi. Perancang kostum bla bla bla. Mata Xuang-er membelalak, wow, menjadi gadis dari keluarga Brahma Mu pasti seperti seorang putri. Paman, kudengar kamu punya beberapa saudara perempuan. Berapa umur yang bungsu? Adinata berkata, yang bungsu adalah saudara perempuanku yang ketujuh, baru berusia 9 tahun. Kamu masih sangat muda, tidak jauh lebih tua dari Sisi. Ayah pamanku sangat energik. Xuang-er tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Anda memiliki begitu banyak saudara lelaki dan perempuan, dan keluarga telah menyerahkan seluruh industri bar kepada Anda dan wanita itu. Tampaknya mereka sangat menghargai Anda. Setelah mendengar kata-kata Xuang-er, Anastasia sepertinya memikirkan sesuatu. Adinata, bisakah kamu datang ke kamar? Adinata juga telah selesai makan dan segera berdiri dengan gembira. Mungkinkah semangkuk mie berminyak cukup untuk membujuk Anastasia? Apakah kamu mengizinkan Adinata pergi ke kamar untuk tidur? Bukankah lebih baik berolahraga berat setelah makan? Adinata berpikir bahwa Anastasia akan berhubungan intim dengannya, tetapi ketika dia masuk dan melihat, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Ekspresi Anastasia tetap acuh tak acuh dan dia berkata, ini adalah surat transfer ekuitas untuk grup bar kakekmu. Saya telah memutuskan untuk berhenti menjadi pemegang saham. Bar ini harus dimiliki oleh Anda sendiri. Juga, 2 kotak ini, yaitu kalung dan sepasang anting berlian warna-warni yang kau berikan padaku, juga akan dikembalikan padamu. Adinata memberikan barang-barang ini kepada Anastasia. Tanpa diduga, Anastasia mengembalikan semuanya kepada Adinata. Sepertinya Anastasia masih marah pada Adinata. Benar saja, sang dewi tidak mudah dibujuk. Adinata melihat hal-hal ini dan berkata, kalung ini sebenarnya milik saudara laki-laki kedua saya. Saya menemukannya di brankas di rumahnya di pinggiran kota dan membuka brankas. Itu tidak dilakukan tanpa izinnya. Secara logika, jika dia ingin kembali, kita harus mengembalikannya padanya. Tapi, orang ini telah melakukan begitu banyak hal padaku tanpa penjelasan apapun, dan aku tidak berencana mengembalikannya padanya, jadi kamu bisa memakainya saja. Adapun anting-anting berlian ini. Adinata berbohong kepada Anastasia bahwa itu adalah hadiah dari ibu Adinata, tapi sebenarnya itu adalah hadiah dari Cynthia Yandra. Memikirkan Cynthia Yandra, Adinata menghela nafas. Karena dia memberikannya padamu, dia mungkin tidak akan mengambilnya kembali. Kalung dan anting-anting itu semuanya milikmu. Selain kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak memakainya. Adapun kontrak transfer ini. Adinata mengambil kontrak itu dan merobeknya bahkan tanpa melihatnya. Kamu Adinata. Anastasia sedikit terkejut. Adinata berkata, Anastasia, aku tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang kuberikan padamu. Tidak peduli apa, aku berhutang budi padamu dan Sisi. Saya tidak akan membiarkan Anda melepaskan saham Anda. Anda ditakdirkan menjadi ratu bar Inggris. Saya ingin Anda menunjuk ke setiap bar di jalan dan dengan bangga mengatakan ini adalah rumah saya ketika Anda tiba di Inggris. Jika Adinata mengucapkan kata-kata ini kepada Jelita, emosi Jelita mungkin akan melonjak. Meskipun Anastasia bukanlah wanita yang sia-sia, wanita mana yang bisa menolak godaan seperti itu? Adinata meraih tangan Anastasia dan berkata, sayang, jangan marah. Besok hari ulang tahunmu. Bolehkah aku mengajakmu bermain selama 2 hari? Bab 426. Adinata dan Anastasia menikah, mereka belum pergi berbulan madu. Selain itu, kesalahpahaman tentang dirinya ini terjadi pada hari ulang tahunnya besok, jadi Adinata ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebus kesalahannya. Namun, Anastasia menolak, besok teman-teman SMP kita akan mengadakan reuni, saya sudah berjanji kepada mereka. Reuni teman sekelas? Dia sebenarnya memilih ulang tahun Anastasia. Oh, karena Anastasia sudah menyetujui orang lain, Adinata tidak bisa berkata apa-apa dan bertanya, restoran mana yang kamu pesan? Anastasia menjawab, tahun itu terburu-buru, restoran bertema kampus.
Adinata mengangguk, "Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke reuni kelas." Adinata sedikit kecewa, di hari penting seperti ulang tahunnya, Anastasia sebenarnya setuju untuk pergi ke reuni kelas. Pasti ketika Adinata mengabaikan Anastasia dalam 2 hari terakhir, Anastasia setuju. Jika tidak, dengan betapa Anastasia sangat mencintai Adinata, dia tidak akan pernah menyerahkan hari ini kepada teman-teman sekolah menengah pertama yang tidak terlalu dekat dengannya. Setelah itu, Adinata memberi perintah kepada Ganendra untuk mengantarkan Grand Piano ke restoran bernama Tahun Tergesa-Gesa, ini sebelum besok sore. Adinata berencana menghadiri reuni kelas Anastasia dan memberinya kejutan. Di hari penting seperti ulang tahun, bagaimana mungkin Adinata, seorang suami, tidak berpartisipasi? Pada pukul 6 sore keesokan harinya, Anastasia muncul di restoran buruan tahun itu dengan mengenakan jaket dan jeans sederhana. Ini adalah restoran bertema kampus, bukan tempat yang terlalu mewah. Selain itu, hari ini adalah reuni kelas, dan Anastasia tidak mengenakan rok atau sepatu hak tinggi apapun, hanya gaun yang sangat biasa. Namun, penampilan Anastasia sangat bagus sehingga meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia masih bisa menarik perhatian banyak orang. Anastasia sudah lama terbiasa dengan penampilan orang yang lewat selama 20 tahun terakhir dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika dia masuk ke dalam restoran, sepertinya semua orang berhenti memandangnya, dan malah menatap wanita di depannya. Anastasia menatap gadis di depannya dengan heran. Dia memiliki temperamen dan sosok yang baik. Meskipun dia tidak sebaik dia tetap cantik. Apalagi gadis ini masih sangat muda, setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dari Anastasia. Apakah aku sudah tua? Tidak sebaik gadis muda? Anastasia merasa bahwa semua orang sedang melihat gadis di depannya, tetapi tidak pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dialah alasan mengapa dia menjadi bibi tua. Lagi pula, gadis kecil yang lahir pada tahun 2000 itu kini sudah dewasa. Sosoknya juga semakin berkembang setelah merias wajahnya. Ia memiliki pesona seorang wanita dewasa dan kemurnian serta kolagen yang unik dari seorang gadis muda. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan seorang wanita yang mendekati usia 30 tahun, tidak peduli seberapa keras dia mempertahankannya. Anastasia juga merupakan wanita yang sangat memperhatikan penampilan dan perawatan, seperti wanita cantik lainnya, ia juga memiliki ketakutan alami terhadap penuaan. Namun, setelah dengan cermat melihat penampilan dan komentar orang yang lewat, Anastasia merasa bahwa mereka tidak sekadar memandangi seorang wanita cantik. Gadis di depan Anastasia tampaknya adalah seorang selebriti. Lihat, itu bukan bintang idola Wibisana Meiki. Siapa Wibisana Meiki? Apakah dia seorang penyanyi atau aktris? Apakah dia punya karya agung? Dialah yang terekspos media dan berselingkuh dengan mobil generasi kedua Tian Haifu. Bahkan menjadi berita utama saat itu. Oh, aku ingat, sepertinya tuan muda dari keluarga Ains terbawa oleh angin musim semi Tianhai. Bukankah masalah ini akan diklarifikasi nanti? Wibisana Meiki juga menjadi korban dan ditipu oleh Yuze Ains generasi kedua yang kaya itu. Haha, biar ku beritahu, dia bukan korban. Kenapa dia tidak tertipu olehku? Lagi pula, dia tidak serakah akan uang. Pelankan suaramu, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Anastasia memperlambat langkahnya dan mendengarkan komentar semua orang, baru kemudian dia menyadari bahwa gadis di depannya adalah bintang idola populer Wibisana Meiki. Di usia Anastasia, dia sudah lama berhenti mengejar bintang, apalagi selebriti yang lebih muda darinya, dia belum pernah mendengarnya. Segera, mereka berdua berjalan ke kamar pribadi masing-masing. Ketika Anastasia datang ke ruang pribadi, semua siswa lain di ruang pribadi sudah ada di sini. Reuni kelas ini bukanlah reuni kelas seluruh kelas, melainkan reuni kecilan termasuk Anastasia, hanya ada 10 orang. SMP Anastasia merupakan salah satu SMP utama yang dihadiri oleh orang-orang biasa, latar belakang keluarga teman-teman sekelasnya cukup bagus, namun tidak satu pun dari mereka yang sebaik keluarga sakti. Dapat dikatakan bahwa di mata mereka, Anastasia adalah seorang putri berpangkat tinggi, seseorang yang ingin mereka pegang teguh. Ke-10 siswa yang datang ke sini semuanya berprestasi di kelas. Pada dasarnya orang tua anak laki-laki itu adalah pejabat, dan mereka berprestasi dalam beberapa tahun terakhir. Orang lain tidak akan berani mengundang wanita tertua dari keluarga sakti. Faktanya, meskipun Anastasia agak kedinginan, dia memperlakukan teman-teman sekelasnya dengan setara. Bukan karena latar belakang keluarga saya memandang rendah siswa lain atau merasa lebih unggul dari orang lain. Ini semua disebabkan oleh kesalahpahaman siswa lain dan rasa rendah diri mereka sendiri. Hei, kecantikan kelas kita ada di sini. Semuanya,
Tolong berdiri dan sambut dia. Seorang pria berkacamata adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan. Dia adalah pengawas kelas ini, namanya Sujie. Semua teman sekelas berdiri dan menyambut Anastasia. Anastasia sedikit malu, kita semua adalah teman sekelas, jangan lakukan ini, itu membuatku merasa malu. Anastasia melirik ke ruang pribadi, meja di sini bukanlah meja bundar seperti di restoran biasa, melainkan meja persegi panjang, persis seperti meja di sekolah. Ini adalah restoran bertema kampus, dan yang datang ke sini semuanya adalah teman sekelas, jadi sengaja dibuat seperti ini untuk mengingatkan orang pada masa mahasiswanya. Kamar pribadinya sangat besar, dan di ujungnya ada piano. Anastasia, sudah lama tidak bertemu. Saudari Anastasia, kamu cantik lagi. Beberapa teman sekelas perempuan menyambut Anastasia dengan ramah. Salah satu teman sekelas perempuan yang memiliki hubungan baik dengan Anastasia bertanya, "Muking, bukankah kamu membawa kalung dan anting-anting yang diberikan suamimu? Kamu tidak pergi ke pesta pernikahan, tetapi kamu tidak tahu bahwa Anastasia menikah beberapa hari yang lalu. Di pernikahan itu, suaminya memberinya kalung dan anting berlian termahal di dunia." Beberapa teman sekelas laki-laki berkata, "Tidak, bukankah aku mendengar bahwa suami Anastasia menikah dengan keluarga sakti?" "Ya, saya juga mendengar dari Lau Zheng dan yang lainnya bahwa suami Anastasia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya rumah di ibu kota. Sekarang dia tinggal di halaman rumah Anastasia. Karena Anastasia akan menikah, teman sekelas laki-laki ini tidak diundang, dan teman sekelas perempuan hanya mengundang 2 orang yang hadir. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak mengetahui keadaannya, mereka hanya mengetahui bahwa ia sudah menikah." Pengawas kelas Sujie memiliki wajah yang rumit. Ketika dia melihat Anastasia, matanya bersemangat. Jelas bahwa dia tidak hanya menganggapnya sebagai teman sekelas. "Anastasia, apa pekerjaan suamimu? Beritahu kami, apakah kalung dan anting termahal di dunia benar-benar miliknya?" Sujie sangat penasaran dengan suami Anastasia. Bab 427. Begitu Anastasia masuk dan duduk, suaminya Adinata menjadi fokus pembicaraan di antara teman-teman sekolah menengah pertama. Lagi pula, Anastasia, di mata teman-teman sekelasnya, seperti Dewi di kampus. Siapa yang tidak ingin tahu pria seperti apa yang akhirnya dinikahi oleh teman sekelas paling cantik dan berprestasi di kelas? Apalagi bagi teman sekelas laki-laki yang naksir dia. Anastasia sangat cantik ketika dia masih di sekolah menengah pertama, dengan kuncir kuda dan seragam sekolah. Dia juga lebih tinggi dari teman-temannya, murni dan menawan, dan sangat menarik perhatian. Pemimpin regu, Sujie, selalu naksir Anastasia, bisa dibilang Anastasia adalah gadis pertama yang disukai Sujie dalam hidupnya. Di tahun ketiga sekolah menengah pertama, Sujie yang diam-diam telah lama mencintainya, akhirnya memberanikan diri untuk mengirimkan surat cinta kepada Anastasia untuk mengungkapkan cintanya padanya. Anastasia dengan sopan dan malu-malu menerima surat cinta itu, namun adegan ini dilihat oleh sopir Anastasia. Segera, keluarga sakti menemukan ayah Sujie, yang bekerja di sebuah lembaga pemerintah tertentu. Malam itu, ayah Sujie memberi pelajaran pada Sujie dan memberitahunya dengan sangat serius bahwa dia tidak boleh lagi melecehkannya atau menyukai Anastasia lagi, dan bahwa dia hanya bisa memperlakukannya sebagai teman sekelas. Sejak saat itu, Sujie menyadari bahwa Anastasia sama sekali bukan anak dari keluarga biasa, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, bagi seorang anak yang baru berusia 15 tahun, semakin Anda menekan emosinya dan mencegahnya menyukai seseorang, semakin dia tidak bisa menekannya dan semakin kuat dia menyukai gadis itu. Selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya usia dan mengetahui lebih banyak tentang keluarga sakti Muking, Sujie menjadi semakin sadar bahwa tidak mungkin dia dan Anastasia berselisih satu sama lain. Dia tahu betul bahwa orang yang akan menikahi Anastasia di masa depan pasti adalah putra pejabat tinggi atau keluarga kaya, seperti Li Chengjie. Jika Anastasia menikah dengan Li Chengjie, maka Sujie tidak akan berkata apa-apa. Karena kekuatan keluarga Li, Sujie tahu bahwa dia tidak dapat menandinginya. Namun, Anastasia menikah dengan orang asing yang belum pernah mereka dengar, dan itu bukanlah pernikahan, melainkan pernikahan, dan pria tersebut adalah menantu. Meski beberapa teman sekelas mengatakan bahwa suami Anastasia sebenarnya sangat kaya, tidak ada bukti yang membuktikannya. Anastasia tahu bahwa keluarga Saktiaminya adalah keluarga yang sangat tertutup dan selalu tidak menonjolkan diri, jadi dia menjawab, "Suamiku hanyalah orang biasa dan tidak punya banyak pekerjaan." Kedua perhiasan itu diberikan oleh orang lain. Adinata telah memberitahu Anastasia bahwa kalung itu bukan milik Adinata,
Tetapi Adinata mengambilnya dari Xuan Brahma tanpa izin Xuan Brahma. Jika suatu saat nanti, Xuan Brahma ingin mengambil kembali kalung itu, maka Anastasia harus mengembalikannya dengan patuh. Oleh karena itu, Anastasia tidak berani mengatakan bahwa perhiasan ini milik Adinata. Beberapa teman sekelas laki-laki tertegun sejenak. Ah, hadiah? Mungkinkah suamimu menyelamatkan nyawa orang kaya, jadi kamu punya perhiasan ini? Dia ku beritahu, perhiasan ini mungkin tidak asli, mungkin palsu. Anastasia, jangan tertipu. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan cepat, apa? Itu asli. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Fancy Jewelry secara pribadi mengautentikasinya di pesta pernikahan. Dan tidak hanya kalung dan anting-antingnya, suami Anastasia juga menyerahkan seluruh industri bar Inggris kepada Anastasia. Teman sekelas perempuan lainnya juga tersenyum dan berkata, ya, Anastasia kita sekarang adalah Ratu Bar Inggris. Semua bar di Inggris adalah miliknya. Ngomong-ngomong, Anastasia, kebetulan aku akan bepergian ke Inggris beberapa hari lagi. Saat aku pergi ke bar di sana, bolehkah aku mendapat makanan gratis jika aku menyebutkan namamu? Sejak mereka mengetahui bahwa Anastasia adalah pemilik semua bar di Inggris, para teman sekelas perempuan menjadi sangat gembira. Mereka sering pergi ke luar negeri, namun ketika pergi ke luar negeri, karena berbagai alasan, mereka tidak bersenang-senang seperti di dalam negeri. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, Anda adalah orang luar. Namun, jika semua bar itu milik teman sekelasnya, maka mereka bisa saja tidak bermoral dan bermain tanpa ada keraguan. Anastasia berkata dengan cepat, tidak, jangan sebutkan nama saya. Saya sendiri belum pernah ke sana. Apapun yang ingin Anda minum, saya dapat membayarnya dari jarak jauh dengan mengirimi Anda amplop merah. Teman sekelas perempuan itu mengerutkan kening. Oh, yang saya inginkan adalah kesenangan karena tidak membayar tagihan. Bagaimana bisa seorang bos wanita tetap membayar tagihannya? Sujie berkata dengan bingung, apakah semua bar di Inggris dimiliki oleh grup yang sama? Dan nyonya rumah saat ini masih Anastasia? Benar kan? Aku sudah memeriksa grup itu dan sepertinya grup itu didirikan oleh orang Inggris. Teman sekelas laki-laki lainnya juga berkata, saya belajar di Universitas Oxford di Inggris. Anastasia, nama keluarga Saktiami Anda sepertinya kan? Saya juga sudah memeriksanya, dan saya belum pernah mendengar ada keluarga bernama Brahma di Inggris. Sujie juga kagum, benarkah? Anda sudah lama berada di Inggris dan Anda belum bisa mengetahuinya. Anastasia, apakah kontrak yang diberikan suami Anda palsu? Keluarga Brahma adalah keluarga yang tertutup, dan orang biasa tentu saja tidak dapat menemukan informasi tentang mereka. Anastasia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak dan berkata, saya juga tidak peduli. Saya tidak akan pergi ke sana, dan saya tidak ingin menjadi Ratu Bar Inggris atau apapun. Melihat sikap Anastasia, teman-teman sekelas ini semakin yakin bahwa kontrak yang diberikan oleh suami Anastasia kepadanya adalah palsu. Sujie diam-diam berkata, saya tidak benar. Bagaimana sebuah keluarga yang memiliki seluruh industri bar di Inggris bisa menjadi menantu? Adinata ini pasti berpura-pura. Aku sangat marah karena Dewi yang diam-diam kucintai selama bertahun-tahun ternyata menikah dengan seorang pembohong. Semua orang mulai memindai kode QR di ponsel mereka untuk memesan makanan. Pada saat ini, seorang teman sekelas perempuan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, tahukah kamu? Hari ini adalah hari ulang tahun gadis cantik kelas kita dan pengantin baru. Semua teman sekelas laki-laki tercengang. Apa? Hari ini adalah hari ulang tahun Anastasia? Aku pergi, Anastasia sangat menarik. Di hari ulang tahunnya, alih-alih menghabiskan waktu bersama suaminya, dia malah rela keluar dan bergaul dengan teman sekelas kita. Aku harus bersulang untukmu nanti. Teman sekelas perempuan itu juga berkata, saya bingung. Saat saya mengajak Anastasia berkencan, saya tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saya baru mengetahuinya nanti. Ngomong-ngomong, Anastasia, apakah suamimu setuju kamu keluar untuk makan malam bersama kami hari ini di hari ulang tahunmu? Anastasia berkata, oh, suamiku kebetulan sedang keluar sesuatu malam ini, jadi aku punya waktu untuk jalan-jalan denganmu. Beberapa teman sekelas tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini hari ulang tahunmu dan suamimu pergi keluar. Bukankah dia pengangguran? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang serius? Sujie diam-diam berkata di dalam hatinya, melihat kondisi Anastasia, menurutku bohong kalau suaminya sedang mengalami masalah, tapi memang benar dia sedang berkonflik dengan suaminya. Seluruh penampilan dan keadaan Anastasia sama sekali tidak terlihat seperti pengantin baru. Malam ini adalah kesempatanku. Karena pembohong seperti Adinata pun bisa menipu Anastasia, maka aku punya kesempatan lebih baik untuk bersamanya. Aku sudah sangat pengecut selama bertahun-tahun. Bab 428.
Sujie diperingatkan oleh ayahnya, dia tidak pernah berani mengejar Anastasia lagi. Selama bertahun-tahun, ayah Sujie terus dipromosikan, dan jalan Sujie lebih mulus daripada ayahnya. Di usia muda, dia sudah menjadi direktur departemen proyek tertentu. Bos besar dari provinsi lain harus mengantri saat datang ke ibu kota untuk menemuinya. Sujie melihat Anastasia mengalami masalah dengan suaminya, dan hari ini adalah kesempatannya untuk pamer. Sujie segera mengeluarkan ponselnya, "Kecantikan kelas kami, dia benar-benar memberi kami banyak perhatian hari ini. Saya harus memesan kue mewah untuk Anastasia." Ya, kuenya harus ditata. Itu harus dilakukan. Secara keseluruhan lebih baik dan layak menyandang status wanita tertua di keluarga sakti kita. Anastasia sangat malu, tidak perlu memesan kue, cukup makan. Sujie segera menelepon, "Hei, apakah ini toko kue Maxim? Ini ulang tahun teman sekelasku. Kamu bisa mengirimkan kue termahal dan terbaik dari tokomu. Alamat restorannya terburu-buru. Cepatlah." Setelah menutup telepon, Sujie berkata sambil tersenyum, kuenya akan segera diantar. Para siswa tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Pantau, ini hari ulang tahun Anastasia, mengapa kamu begitu aktif? Apakah kamu masih tertarik pada yang lain? Haha, aku tahu saat kamu akan lulus SMP, kamu mengirimkan surat cinta kepada Anastasia, haha." Sujie dengan cepat menyangkal, "Jangan bicara omong kosong, Anastasia akan malu." Sudah bertahun-tahun, Anastasia, tidak apa-apa. Anastasia tersenyum dan mengobrol dengan teman sekelas yang dia kenal sejak kecil, tapi dia tidak terlalu peduli. Tak lama kemudian, makanan pun disajikan. Beberapa teman sekelas, yang laki-laki minum anggur putih dan yang perempuan minum anggur merah. Sujie adalah orang pertama yang mendentingkan gelas dengan Anastasia, teman sekelas lama, sudah lama tidak bertemu. "Terima kasih atas pujian dan kesediaan Anda untuk datang dan berkumpul bersama kami." Yang lain juga berkata, "Ya, kami sangat senang Anda bersedia memperlakukan kami sebagai teman sekelas dan tidak membenci kami." Latar belakang keluarga sakti mungkin lebih unggul, jauh melebihi anak-anak dari keluarga biasa. Teman-teman sekelas ini, jika disatukan, tidak dapat mencapai akhir dari keluarga sakti. Justru karena dia bersekolah di sekolah biasa ketika dia masih kecil, Anastasia memiliki temperamen gadis tetangga, yang tidak terjangkau oleh gadis-gadis lain dari keluarga besar. Anastasia juga berkata dengan lembut, "Lihat apa yang kamu katakan, kita semua adalah teman sekelas, jangan katakan itu. Lagi pula, ketua regu, kudengar ayahmu telah menjadi pejabat senior dalam 2 tahun terakhir." Hahaha. Sujie tertawa, "Tidak peduli apapun, ayahku, dibandingkan dengan kakekmu, dia hanyalah seorang pengemis." Meski meremehkan ayahnya, nyatanya dia sangat bangga. Di antara teman-teman sekelasnya, kecuali Anastasia, yang latar belakang keluarganya terlalu menonjol untuk dibandingkan, tidak ada teman sekelasnya yang sebaik keluarga Sujie. Pada dasarnya, setiap teman sekelas menyukai Sujie, karena banyak hal yang mengharuskan dia atau ayahnya. Bahkan jika Anda tidak membutuhkannya, memiliki teman sekelas yang bergengsi akan memberi Anda kejayaan. Setelah minum, Sujie tiba-tiba bertanya, "Teman-teman sekelas yang terkasih, tahukah kamu bahwa ada bintang yang sangat populer bernama Wibisana Meiki?" "Wibisana Meiki?" Anastasia tercengang. Bukankah ini gadis yang berjalan di depannya saat pertama kali memasuki restoran? Seorang teman sekelas perempuan berkata, saya tahu. Dia sangat populer tahun lalu. Dia mendominasi layar dengan pencarian panas. Dia memiliki begitu banyak penggemar. Ada beberapa orang di unit kami yang lebih muda dari saya dan mereka semua adalah dia penggemar. Teman sekelas laki-laki itu juga berkata, "Siapa yang tidak tahu tentang bintang mahasiswa baru?" "Kenapa, Sujie? Jangan bilang padaku, dia adalah pacarmu." Sujie melambaikan tangannya. "Apa? Dia adalah sepupu jauh saya, dan dia juga sedang makan di restoran ini sekarang. Dia ada di kamar pribadi sebelah. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Jika demikian, aku akan memintanya datang dan minum bersama kita. Pikirkanlah, aku ingin berfoto dengannya. Haha, aku harus mendapatkan tanda tangan untuk adikku." Semua orang ingin bertemu bintang ini di industri hiburan, lagi pula pekerjaan mereka, baik di instansi pemerintah maupun rumah sakit, jauh dari pekerjaan di industri hiburan. Melihat Anastasia tidak berkata apa-apa, Sujie menanyakan pendapatnya, "Anastasia, apakah kamu ingin mendengarnya bernyanyi? Aku bisa memintanya membawakan satu lagu untukmu." Anastasia tidak ingin merusak kesenangan semua orang. Melihat semua orang ingin melihat bintang itu, dia tersenyum dan berkata, "Oke." Faktanya, Anastasia tidak tertarik dengan artis ini. "Baiklah, biarkan aku menelepon dan aku akan segera ke sana."
Di depan semua orang, Sujie mulai pamer lagi dan memanggil Wibisana Meiki. Benar saja, dalam waktu 2 menit, Wibisana Meiki berjalan menuju kamar pribadi tempat mereka berada. Sepupu. Sepupu. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu pada teman-teman sekelasku. Inilah keindahan kelas kita, wanita tertua dari keluarga sakti, ini. Sujie memperkenalkan mereka satu persatu, meminta Wibisana Meiki untuk minum segelas anggur bersamanya, dan berfoto dengan teman sekelas wanitanya. Selama periode ini, Sujie pamer dengan berbagai cara. Kamu pasti tahu seberapa besar pengaruh Meiki. Weibo-nya punya puluhan juta penggemar. Hanya dengan memposting postingan di Weibo saja sudah mendapat jutaan retweet dan jutaan suka. Wibisana Meiki jauh lebih rendah hati dari sebelumnya. Tidak, sepupu, jangan katakan itu. Aku tidak begitu populer sekarang. Wibisana Meiki memang pernah menjadi top hit di kalangan selebriti wanita populer sebelumnya. Namun, sejak terungkap bahwa dia dan Yuzi Ains mengalami kecelakaan mobil, popularitas mereka menurun drastis. Sujie menunjuk ke piano di ujung ruangan dan berkata, Meiki, kebetulan ada piano di ruangan pribadi ini dengan mikrofon di atasnya. Mengapa kamu tidak membawakan lagu untuk kami? Wibisana Meiki sedikit menjijikkan, saya tidak bermain piano dengan baik, jadi saya tidak akan menunjukkan rasa malu saya. Anastasia tahu bahwa Wibisana Meiki merasa sangat tidak nyaman di kamar pribadi ini, dan dia juga tahu bahwa dia memiliki hubungan yang sangat biasa dengan Sujie, sepupu jauhnya. Anastasia berkata, Nona Wibisana, Anda sangat terkenal, jadwal Anda pasti penuh, bukan? Wibisana Meiki mengangguk dengan kata-kata, ya. Saya akhirnya menemukan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Anastasia berkata, benar, kalau begitu jangan buang waktu Nona Wibisana. Wibisana Meiki mengangguk penuh terima kasih kepada Anastasia, kalau begitu aku pergi, sepupu. Sujie juga melambai kepada Wibisana Meiki, Meiki, hutang kamar pribadimu akan dilunasi bersamaku. Tidak. Sujie, saya sudah membayar tagihan di meja depan. Bersenang-senanglah dengan teman-teman Anda. Baiklah, terima kasih sepupu. Setelah bintang besar itu pergi, beberapa teman sekelasnya terus memuji Sujie. Saudara Jie, kamu bisa melakukannya. Untuk bintang sebesar itu, kamu bisa datang dan pergi kapan saja. Saya dengar meskipun Anda tidak memiliki kekayaan bersih puluhan juta, Anda tidak akan bisa makan malam dengan selebriti seperti itu. Apakah ini benar? Sujie melambaikan tangannya, dia hanya seorang adik perempuan. Semua orang menyukainya. Saya bisa meneleponnya kapan saja. Ayo, kita terus minum. Saat ini, Adinata memasuki restoran. Bab 429. Bang. Ada 2 ketukan di pintu kamar pribadi tempat Anastasia dan yang lainnya berada. Silakan masuk. Pemimpin regu Sujie berbicara. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam koki berkulit putih masuk sambil mendorong troli. Di troli tersebut terdapat kue ulang tahun setinggi 1,5 meter dengan total 6 lapis, sangat mewah dan indah, serta dihiasi berlian. Hei, kue yang kupesan sudah diantar. Sujie dengan cepat berdiri dengan penuh semangat. Siswa lain juga berdiri dan menghampiri. Wah ketua regu, kamu bisa pesan kue ini. Besar sekali dan mewah. Direktur Su memang berbeda. Dia murah hati dalam tindakannya. Aku belum pernah melihat kue ulang tahun seindah ini. Sujie sangat bangga, ini adalah hari ulang tahun kecantikan kelas kita. Sebagai ketua kelas, tentu saja saya harus menghiburnya dengan standar tertinggi di dunia. Aku bangga, tapi juga penasaran dalam hatiku. Aku tidak menyangka toko kue Maxim punya kue-kue mewah seperti itu. Di bawah kuenya ada kartu putih. Seorang teman sekelas perempuan mengambilnya dan berkata, "Selamat ulang tahun, sayang." Oke, Sujie, kamu sebenarnya menyatakan cintamu kepada Anastasia dengan memberinya kue ulang tahun. Haha. Anastasia sangat malu. Dia tahu bahwa Sujie pernah menyukainya, tetapi dia berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, Sujie tidak lagi memiliki perasaan itu. Saya tidak menyangka Sujie akan menulis kartu seperti itu. Sujie tahu bahwa Anastasia adalah istri orang lain sekarang, sangat tidak pantas memanggilnya dengan nama seperti itu, jadi dia segera menjelaskan. Jangan mengolok-olokku. Kalian semua mendengarku saat aku menelepon untuk memesan kue. Aku hanya bilang itu ulang tahun perempuan, tapi aku tidak bilang untuk siapa. Mungkin toko kuenya salah paham. Anastasia, kamu tidak keberatan, kan? Anastasia memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Sujie benar, dan berkata, tidak apa-apa. Semua orang mengira itu adalah kesalahan toko kue, tetapi mereka tidak tahu bahwa kue mewah ini bukanlah yang dipesan Sujie.
Ini adalah kue ulang tahun yang disiapkan Adinata untuk Anastasia. Koki yang memasukkan kuenya berkata, kue kita akan terlihat lebih enak jika lampu dimatikan. Apakah Anda ingin saya mematikan lampu untuk semua orang agar Anda dapat menikmatinya? Semua siswa langsung terkejut. Ini juga memiliki fungsi penglihatan malam? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Matikan lampunya dan cobalah. Wah, desain kue ini romantis sekali. Anastasia juga penasaran, dan Sujie tersenyum bangga, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Maka sang chef mematikan lampu di dalam ruangan. Benar saja, lapisan lampu warna-warni menerangi kue tersebut, membuat kue putih tersebut semakin indah, seperti gunung salju kecil. Namun, detik berikutnya lampu dimatikan. Di dalam ruangan, suara piano tiba-tiba terdengar. Akord C klasik berbunyi. Kemudian, sebuah lagu mengharukan terdengar. Aku lupa bagaimana awalnya, mungkin aku hanya punya perasaan padamu. Anastasia tercengang saat itu juga. Inilah cinta yang sangat sederhana. Suara ini adalah Adinata. Lagu cinta ini sangat sederhana. Anastasia sering mendengarkannya sambil mandi. Dia sudah mendengarkannya berkali-kali, jadi begitu intronya dimulai, dia tahu lagu apa itu. Dan dia langsung mendengar nyanyian itu. Itu suaminya Adinata. Baru sekarang dia mengerti mengapa ada piano dan mikrofon di kamar pribadi ini, awalnya dirancang oleh Adinata. Yang lainnya bingung. Pantausu, apakah Anda juga mengundang penyanyi profesional untuk tampil untuk Anastasia? Seorang teman sekelas laki-laki bertanya. Sujie tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan tegas, itu perlu. Semua orang diam-diam menikmati nyanyian pria misterius di ruangan di bawah cahaya redup bola lampu kecil kue itu. Aku mencintaimu. Saat dia menyanyikan bagian refrainnya, senyum bahagia muncul di wajah Anastasia. Adinata bernyanyi dengan sangat baik, dan itu terjadi pada hari ulang tahunnya. Bagaimana Adinata tahu bahwa aku menyukai lagu ini? Anastasia sangat tersentuh. Jangan pernah menyerah, inilah hak untuk mencintaimu. Usai menyanyikan lagu tersebut, penampilan Adinata mendapat tepuk tangan semua orang. Saat ini, Sujie menyalakan lampu di kamar, dan semua orang melihat Adinata. Adinata mengenakan setelan jas dan memiliki gaya rambut yang ditata khusus, membuatnya tampak seperti presiden yang tampan dan mendominasi. Sujie mengeluarkan 500 yuan dari sakunya dan berkata kepada Adinata, anak muda, kamu bernyanyi dengan baik, ini tip untukmu. Namun, salah satu teman sekelas perempuan yang menghadiri pernikahan Anastasia segera menunjuk ke arah Adinata dan berkata, bukankah ini suami Anastasia, Adinata? Apa? Semua orang tiba-tiba kaget. Pria ini ternyata adalah suami Anastasia. Pada saat ini, Adinata berdiri dari piano dan menyerahkan buket besar mawar kepada Anastasia. Selamat ulang tahun, istriku. Anastasia sangat bahagia saat ini. Dia mengambil mawar itu, Adinata menciumnya, dan dia menutup matanya. Saat ini, dia sepenuhnya memaafkan Adinata karena meragukannya. Melihat Adinata dan Anastasia berciuman, teman sekelas pria Sujie tampak cemburu. Dewi yang sudah lama kita cintai telah direnggut oleh perempuan jalang ini. Kenapa harus dia? Beberapa orang sangat tidak puas. Anastasia bertanya dengan gembira, bagaimana kamu bisa masuk? Detik berikutnya ketika lampu dimatikan, piano hampir mulai dimainkan. Jika Adinata masuk melalui pintu, dia tidak akan bisa mencapai bagian terdalam secepat itu. Adinata menunjuk ke tempat di belakang piano, saya membuka pintu di sana tadi malam. Baru kemudian semua orang mengerti bahwa untuk membuat kejutan bagi Anastasia, Adinata secara khusus membuat lubang di ruang pribadi restoran yang dipesan Anastasia, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Wah, suamimu terlalu perhatian ya. Romantis sekali. Ya, dan dia sangat berbakat dan membuatku menangis. Beberapa teman sekelas perempuan memuji Adinata satu demi satu dan sepenuhnya menjadi penggemar Adinata. Namun, teman sekelas laki-laki ini sangat tidak senang. Anastasia juga merasa itu sangat terhormat. Teman-teman sekelasnya sebelumnya mempertanyakan bahwa suami yang dinikahinya tidak cukup baik. Dia tidak bisa membeberkan kekuatan keluarga Brahma dan hanya bisa membuat Adinata dibenci oleh mereka. Nah kini, mereka akhirnya mengetahui kelebihan suaminya. Anastasia memikirkan kartu di kue itu dan bertanya, suamiku, apakah kue ini juga hadiah darimu? Adinata mengangguk, ya, saya secara khusus meminta koki kue paling terkenal di negeri ini untuk membuat ini dalam semalam. Apakah Anda menyukainya? Semua orang tercengang saat mendengar Adinata mengatakan ini. Bukankah ini yang diperintahkan oleh pemimpin regu Sujie? Sujie tiba-tiba kehilangan muka, kamu bicara omong kosong. Aku jelas-jelas memesan ini dari toko kue Maxim. Pepatah? Adinata mencibir, bagaimana toko seperti Maxim bisa membuat kue semewah itu? Secara kebetulan,
Koki kue belum pergi, jadi dia berkata kepada Sujie, "Maaf, saya bukan dari toko kue Maxim, tapi saya punya murid magang, jadi saya melakukannya di sana." Bab 430. Saat dia sedang berbicara, anak laki-laki lain berpakaian putih masuk sambil memegang kue ulang tahun di tangannya. "Maaf, siapa Tuan Sujie?" Anak laki-laki itu bertanya. Sujie berkata, "Ya." Anak laki-laki itu menyerahkan kue di tangannya kepada Sujie. "Tuan Su, ini kue ulang tahun yang Anda pesan dari toko kami." Baru pada saat itulah Sujie percaya bahwa kue mewah setinggi 1,5 meter itu benar-benar dipesan oleh suami Anastasia. Dan kue yang saya pesan bahkan tidak sampai 1/5 dari tinggi kue orang lain. Wajah Sujie sangat malu. Kue ulang tahun yang dia kirimkan benar-benar dilampaui oleh Adinata. Adinata tidak terus mempermalukan Sujie, dia sama sekali tidak mengenal teman sekelas Anastasia. Namun, karena Anastasia bersedia datang ke reuni kelas, itu berarti dia memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sekelasnya. Kalau tidak, dengan latar belakang keluarga sakti Muking, bagaimana dia bisa menghadiri reuni kelas? Reuni kelas hari ini pada dasarnya tidak ada artinya dan diselenggarakan oleh beberapa teman sekelas yang kaya. Tujuan dari pertemuan ini adalah, pertama, untuk pamer, dan kedua, untuk melihat di mana semua orang bekerja dan untuk saling membantu dengan cara yang mungkin berguna di masa depan. Adinata tidak ingin mengganggu pesta Anastasia, dia hanya datang untuk memberi kejutan pada Anastasia. Kini setelah kejutan tersampaikan, Adinata berkata, "Sayang, kamu dan teman sekelasmu bisa melanjutkan makan. Aku pergi dulu." Adinata tidak tinggal karena reuni kelas adalah ruang pribadi milik istrinya, dan ada banyak teman sekelas laki-laki di sini. Jika Adinata tetap tinggal, tampaknya dia tidak mempercaya istrinya, seolah-olah dia ingin mengawasinya di sini. Adinata tidak ingin Anastasia memiliki pemikiran seperti itu lagi. Dia ingin memberitahu Anastasia bahwa dia memiliki keyakinan penuh dan kepercayaan penuh padanya. Namun, saat Adinata hendak pergi, Sujie berkata, "Karena suami teman sekelas Anastasia ada di sini, ayo duduk dan makan bersama. Jangan pergi." Teman sekelas perempuan juga mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. "Ya, ayo kita berpesta bersama. Lagi pula tidak banyak orang di sini, dan masih ada beberapa kursi kosong." Adinata melirik pendapat Anastasia tidak keberatan, dan Adinata berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menghentikan Anastasia minum." Anastasia tersenyum, dan semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Sujie duduk di tengah, dan posturnya juga paling anggun. Setelah duduk, Anastasia memperkenalkan Adinata satu persatu. Ketika berbicara tentang Sujie, dia secara khusus menunjukkan identitasnya sebagai pemimpin pasukan, serta ayahnya dan unit serta posisi resminya sendiri. Adinata juga memperhatikan bahwa pria bernama Sujie ini adalah yang terbaik di antara teman sekelasnya dan paling suka pamer. Setelah saling memperkenalkan, Sujie tiba-tiba bertanya pada Adinata, "Saudaraku, kamu bekerja di unit mana?" Seorang teman sekelas laki-laki tersenyum dan berkata, "Pantau, tolong jangan menyodok bekas luka orang." Bukankah Anastasia baru saja mengatakan bahwa suaminya tidak punya pekerjaan? Anastasia tampak malu dan mengejek dirinya sendiri. "Ya, saya dan suami tidak memiliki pekerjaan formal. Berbeda dengan Anda, kami berdua bekerja di instansi dan unit besar, jadi kami sangat berkuasa." Sujie segera meletakkan sumpitnya dan berkata, "Anastasia, apa yang kamu katakan salah. Kamu dan suamimu berbeda. Siapa di lingkaran kita di ibu kota yang tidak tahu bahwa selama Anastasia ingin bekerja, tidak peduli unit atau departemen mana, itu hanya masalah kata-kata. Anda bisa masuk jika Anda mau. Tetapi suamimu tampaknya baik-baik saja. Kak Adinata, menurutku kamu bermain piano dengan baik dan menyanyi dengan cukup baik. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada pekerjaan sebagai penyanyi bar? 500 malam, nyanyikan saja beberapa lagu, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam, aku tidak lelah." Seorang teman sekelas laki-laki tertawa dan berkata, "Oke, saya bekerja 3 jam sehari dan mendapat 15.000 yuan sebulan. Ini bukan pekerjaan yang buruk." Sujie juga tersenyum dan berkata, membantu teman sekelas adalah hal yang normal. Adinata tahu bahwa Sujie, sang monitor, sengaja mencoba mempermalukan Adinata. Belum lagi Adinata tidak mau repot-repot bekerja, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan, jika dia menikah dengan keluarga sakti, apakah keluarga sakti masih tidak mampu memberinya 15.000 yuan sebulan? Sujie berkata, "Kita semua tahu bahwa keluarga sakti kaya, tidak kurang dari 10.000 atau 20.000 sebulan, tetapi sebagai seorang pria, saya masih berpikir Anda dapat menghasilkan uang sendiri, tuan-tuan, gunakan uang wanita."
Apa yang terjadi? Benar. Teman sekelas laki-laki lainnya berkata, saudaraku, meskipun kamu menikah dengan keluarga sakti dan menjadi menantu dari rumah ke rumah, kami telah menjadi teman sekelas Anastasia selama bertahun-tahun. Kami tidak akan meremehkanmu. Apa kesulitan yang kamu alami, beritahu kami secara langsung. Orang-orang munafik ini. Suasana hati Adinata sangat tidak bahagia, tetapi teman sekelas perempuan Anastasia baik-baik saja. Teman sekelas laki-laki di permukaan tampak sangat baik kepada Adinata, tetapi kenyataannya mereka terus menghinanya. Dia terus menyebutkan bahwa Adinata sedang menganggur dan menantu laki-lakinya ada di sini. Jika itu adalah tempat dan kesempatan lain, kelompok orang ini akan diusir oleh Ganendra dan yang lainnya. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun istrinya dan reuni teman-teman sekelasnya, dan Adinata tidak ingin mengacaukannya. Selain itu, dia tiba-tiba teringat hal terpenting baginya saat ini, pengalaman bisnis. Betul, dia ingin mendapat tempat di dunia bisnis dalam negeri, dan bidang yang dipilihnya adalah industri hiburan. Jadi, Adinata memandang Sujie dan yang lainnya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda. Sebenarnya, saya memiliki pekerjaan formal. Oh, Sujie terkekeh, kamu punya pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Anastasia memegang tangan Adinata di bawah meja, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Adinata. Anastasia merasa Adinata pasti ingin mengatakan bahwa pekerjaannya adalah sebagai penjaga keamanan mal, kurir, atau orang yang membawa pulang. Keluarga Adinata kaya, dan dia selalu merasa tidak ada perbedaan antara profesi tinggi dan rendah, jadi tidak apa-apa untuk mengakuinya. Namun, Anastasia tidak ingin Adinata memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa suaminya adalah pekerja tingkat rendah seperti penjaga keamanan. Kelompok teman sekelas ini selalu menganggap Anastasia sebagai dewi yang tidak dapat dicapai, begitu mereka mengetahui bahwa Anastasia tidak sebaik mereka, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Jangan. Anastasia memandang Adinata. Adinata sudah mengetahui apa yang dimaksud Anastasia dengan menghentikannya. Haha istriku, apa menurutmu aku akan mengatakan bahwa aku adalah satpam atau kurir? Jangan khawatir, aku dan suamimu tidak akan mempermalukanmu di depan teman-teman sekelasmu. Adinata masih berbicara dan berkata kepada semua orang, saya adalah perusahaan film dan televisi hiburan. Semua orang terkejut. Apakah Anda bos sebuah perusahaan film dan televisi? Itu luar biasa. Pantas saja dia begitu berbakat. Ternyata dia adalah bos sebuah perusahaan hiburan. Mendengar pujian dari teman sekelas perempuannya, Sujie merasa sangat tidak senang, dia tidak percaya apa yang dikatakan Adinata itu benar. Karena Sujie menemukan bahwa bahkan wajah Anastasia pun dipenuhi dengan keterkejutan. Adinata berbohong dan membual. Sujie bertanya, saudaraku, karena kamu adalah bos sebuah perusahaan film dan televisi dan seorang taipan bisnis di industri hiburan, kamu pasti memiliki banyak artis, bukan? Adinata mengangguk, ya, sedikit. Sujie bertanya sambil tersenyum, siapa di sana? Adinata berpikir sejenak dan menyebutkan sebuah nama, Widisana Meiki.